Tentu, yuk kita mulai episode 1 dari cerita yang menjelaskan perbedaan antara Nyai Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Dua sosok mistis dari pesisir selatan Pulau Jawa. Dari sudut mitologi tradisional Jawa, perbedaan mereka bisa sangat halus tetapi penting. Episode 1. Asal-usul dan status ilahi. Nyai Roro Kidul terdengar lebih sebagai sosok alam, dikenal sebagai Ratu Laut Selatan. Dalam budaya rakyat, ia diyakini sebagai penguasa pantai selatan yang kuat, mengatur ombak, angin, dan makhluk gaib di bawah laut. Ia juga diyakini bisa memikat para raja atau bangsawan sebagai pelindung, cenderung hadir dalam cerita rakyat dan kepercayaan masyarakat umum, tanpa dihubungkan dengan struktur kerajaan gaib tertentu. Kanjeng Ratu Kidul, gelarnya membawa makna kebangsawanan. Kata Kanjeng menunjukkan status ilahi atau bangsawan mistik. Dalam keraton-keraton seperti Solo dan Yogyakarta, Kanjeng Ratu Kidul menjadi bagian dari sistem spiritual kerajaan, tak hanya sebagai penguasa alam, tetapi juga sebagai pelindung spiritual istana. Hubungannya sangat erat dengan upacara keraton, pelantikan raja, ritual di pantai selatan, hingga pemenuhan persembahan sebagai wujud penghormatan resmi. Perbedaan inti, aspek Nyai Roro Kidul Kanjeng Ratu Kidul status ratu, gaib pesisir selatan penguasa spiritual dalam tradisi keraton, peran pengendali laut dan makhluknya pelindung resmi keraton. Bagian ritual hubungan dengan keraton umumnya, masyarakat luas tersambung pada istana dan keluarga kerajaan. Lanjutan cerita. Bayangkan sebuah upacara di keraton, suasana hikmat, dipenuhi tetabuhan gamelan dan sesajen. Disinilah Kanjeng Ratu Kidul secara simbolis menjadi bagian dari tatanan keraton. Para petinggi istana membawa persembahan ke pantai selatan, menghadirkan doa agar raja tetap diberkati oleh sang ratu. Inilah titik di mana mitologi menyatu dengan institusi kerajaan. Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat pesisir, kisah tentang Nyai Roro Kidul lebih sering muncul sebagai warisan cerita lisan tentang pasangan yang hilang di ombak atau pesisir yang tak bisa diambil oleh siapapun. Jawaban atas misteri Laut Selatan yang dikendalikan oleh sosok kata Nyai. Langit di atas Samudra Hindia malam itu tidak biasa. Awan menggulung seperti selendang raksasa. Angin berdesir membawa aroma kembang 7 rupa. Dan ombak memantul cahaya kehijauan yang berkilau dari dasar laut. Di kedalaman samudra, tepat di balik kabut gaib yang hanya bisa ditembus oleh makhluk halus dan manusia terpilih, berdiri istana Laut Selatan, bangunan megah dari batu karang, mutiara, dan cahaya astral yang tak bisa dilihat mata biasa. Malam itu terjadi hal langka. Dua penguasa wanita muncul bersamaan di singgasana berkembar. Kanjeng Ratu Kidul duduk di tahta utama, mengenakan kebaya keraton berwarna hijau kebiruan, dihiasi kalung naga bertatahkan zamrud. Di sisinya, berdiri Anggun Nyi Roro Kidul, dengan selendang sutra laut membalut tubuhnya. Wajahnya sejuk namun bersemayam aura mistis menggoda. Dayang-dayang gaib membungkuk memberi hormat. Gamelan gaib berdentang pelan. Pertemuan ini bukan hanya simbol, ini adalah penyatuan dua aspek dari kekuatan Laut Selatan. Dialog Dua Ratu. Dalam bahasa halus penuh sastra Jawa kuno, Kanjeng Ratu Kidul bersabda, "Adikku, Nyi Roro Kidul, engkau adalah bayanganku di dunia nyata. Engkau adalah jelmaan perasaan laut yang indah, yang menggoda, yang bisa menelan siapapun." Nyi Roro Kidul menjawab lembut, "Kanjeng Ratu, daku adalah tirta dari samudra yang kau kuasai. Aku menjelma dari cinta, kutukan, dan janji manusia. Tapi engkau adalah hukum, engkau adalah tata, engkau adalah penentu antara terang dan gelap." Suasana hening sejenak. Ombak di permukaan laut mendadak tenang. Seakan bumi sendiri ikut mendengar percakapan mereka. Pengungkapan takdir. Dalam pertemuan ini, disingkaplah satu kebenaran gaib yang selama ini samar. Nyi Roro Kidul bukanlah bawahan, juga bukan atasan. Ia adalah bayangan hidup dari kekuatan Kanjeng Ratu Kidul yang muncul ke dunia manusia, seperti bulan mencerminkan cahaya matahari. Demikian pula Roro Kidul memantulkan kekuatan sang ratu ke dunia nyata. Bila manusia menyembahnya dengan dupa dan sesaji, maka sesungguhnya mereka menyentuh bagian luar dari kekuatan Kanjeng Ratu Kidul.
Dan bila raja-raja keraton memohon kekuatan gaib, maka mereka berdoa langsung kepada Sang Kanjeng Ratu, sang penguasa tak kasat mata yang menetap dalam tatanan keraton gaib Jawa. Simbol dua energi. Dalam dunia spiritual kejawen, banyak yang meyakini Nyi Roro Kidul mewakili unsur watak laut selatan, menggoda, liar, penuh misteri. Kanjeng Ratu Kidul adalah unsur kodrat dari kekuasaan gaib yang terhubung dengan tatanan langit dan kerajaan kasunyatan. Dalam istilah lain, Nyi Roro Kidul adalah roh bejeng, Ratu Kidul adalah roh langit yang menjaga keseimbangan. Pertemuan yang hanya terjadi saat langit terbelah. Malam itu menjadi catatan langka di dunia gaib. Beberapa orang pintar dari pesisir selatan yang sedang bertapa malam itu mengaku melihat kilatan cahaya hijau membelah ombak, mendengar suara gamelan tanpa sumber, dan mencium bau kenanga tanpa ada bunga di sekitar mereka. Episode 4. Rivalitas tersembunyi dan para pemuja yang tersesat. Malam kembali turun di pesisir laut selatan. Ombak seakan berbisik, bukan kepada nelayan atau pengunjung pantai, tapi kepada mereka yang mengerti bahasa gaib para pertapa, dukun, dan pemuja leluhur. Namun tidak semua yang memanggil nama Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul melakukannya dengan niat suci. Banyak yang datang dengan ambisi kekayaan, pesugihan, dan kekuasaan duniawi. Mereka mempersembahkan dupa, bunga, bahkan darah, tanpa tahu kepada siapa sesungguhnya mereka menyembah. Kesalahan yang fatal. Salah satu kesalahan terbesar di dunia mistik Jawa adalah mengira Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul adalah satu sosok yang bisa dipakai untuk kekayaan. Beberapa pemuja bahkan memaksakan diri melakukan ritual tanpa restu, menipu sesaji, dan mengaku-ngaku mendapat wangsit langsung dari sang ratu. Mereka datang membawa sesajen lengkap, kepala kambing hitam, kain hijau laut, kembang telon dan minyak misik, cermin dan sisir emas. Tapi roh yang mereka panggil bukanlah ratu, melainkan makhluk halus pengikut yang menyamar, menyesatkan dan menjebak mereka dalam perjanjian darah. Rivalitas yang tumbuh di kalangan manusia. Di dunia manusia, muncul dua aliran kepercayaan. Kelompok pertama menyembah Nyi Roro Kidul secara terbuka. Mereka percaya bahwa beliau mudah diakses dan bisa memberi kekayaan lewat pesugihan laut. Namun banyak dari mereka berakhir tergila-gila, sakit jiwa, bahkan meninggal misterius. Karena sesungguhnya, roh yang mereka panggil bukan Sang Nyi, tapi entitas lain yang menggunakan namanya. Kelompok kedua lebih tertutup. Mereka hanya melakukan pemujaan dalam ritual adat atau spiritual khusus, terutama yang terhubung dengan keraton-keraton Jawa. Mereka paham bahwa Kanjeng Ratu Kidul hanya bisa didekati lewat jalur yang benar, bukan lewat nafsu duniawi. Rivalitas muncul. Para dukun saling klaim, siapa yang paling sakti? Siapa yang diakui langsung oleh Ratu Kidul? Perang tak kasat mata terjadi, tak di langit, tapi di hati dan ambisi manusia. Dunia gaib mengamati. Di Istana Laut Selatan, Kanjeng Ratu Kidul memandangi laut dengan muram. Dayang-dayang gaib melaporkan bahwa semakin banyak manusia yang menyalahgunakan namanya. Mereka menyebutku untuk perut mereka sendiri. Mereka meminta emas, tapi tak tahu harga jiwa yang mereka pertaruhkan, ucap sang ratu. Sementara itu, Nyi Roro Kidul menari di atas ombak, menangkap energi-energi yang datang. Ia bisa mencium aroma ketulusan, juga mencium busuknya niat jahat. Beberapa pemuja ditarik ke alam gaib dan tidak pernah kembali. Bukan karena kejam, tapi karena hukum gaib telah dilanggar. Hukum tak kasat mata. Kanjeng Ratu Kidul mengatur tatanan dunia gaib dengan seimbang. Ia tidak memberi kekayaan tanpa alasan. Ia tidak menampakkan diri sembarangan. Hanya mereka yang tulus, penuh laku tirakat, dan menjaga adab spiritual yang bisa merasakan kehadirannya. Misteri leluhur Ratu Laut dari putri kerajaan hingga dewi penjaga alam. Di balik kisah mistik yang membalut nama Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul, terdapat jejak masa lalu yang tak banyak diketahui. Kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan lembaran sejarah yang diliputi kabut gaib. Siapakah mereka sebenarnya? Dari mana asal-usul kekuatan mereka? Malam itu, di balik Istana Gaib Laut Selatan, sebuah kitab leluhur dibuka oleh
Kanjeng Ratu sendiri. Kitab berisi garis keturunan, perjanjian tua, dan kutukan yang diwariskan dari masa ke masa. Asal-usul Nyi Roro Kidul. Kutukan Putri Raja. Konon, berabad-abad silam, ada seorang putri dari kerajaan Pajajaran bernama Dewi Kadita. Ia adalah putri cantik jelita, disintai rakyat, tapi dibenci oleh ibu tiri yang dengki. Sihir jahat membuat tubuh Dewi Kadita terkena penyakit aneh, seluruh kulitnya dipenuhi borok dan tak seorang pun tabib bisa menyembuhkan. Dibuang dari istana, ia mengembara ke selatan, lalu menceburkan diri ke laut, pasrah pada takdir. Namun, laut menerimanya, membersihkannya, dan mengubahnya menjadi sosok agung. Ia tak lagi manusia. Ia menjadi Nyi Roro Kidul, penguasa lautan dengan kecantikan abadi dan kekuatan spiritual luar biasa. Kutukan manusia mengantarkanku menjadi penjaga samudra, bisik Nyi Roro Kidul suatu malam. Aku tak memilih jalan ini, tapi aku menjalaninya dengan kehormatan. Kanjeng Ratu Kidul, leluhur tertinggi alam gaib, berbeda dengan Nyi Roro Kidul yang memiliki akar dari manusia. Kanjeng Ratu Kidul diyakini sebagai sosok gaib yang lahir dari unsur alam. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai bagian dari para dewi penjaga tanah Jawa. Dalam ajaran kejawen, ia diyakini sebagai satu dari 4 penjuru kekuatan utama bersama dengan Ratu dari Gunung Merapi Utara, Ratu dari Pantai Selatan Kanjeng Ratu Kidul sendiri, Ratu dari Gunung Lawu atau Gunung Tidar Timur dan Barat. Ia tak memiliki asal manusia. Ia adalah roh penyeimbang, perwujudan energi bumi dan langit, dan penjaga garis kekuasaan kerajaan-kerajaan spiritual di tanah Jawa. Darah manusia dan darah alam. Inilah letak perbedaan besar. Nyi Roro Kidul dulunya manusia yang diangkat menjadi makhluk gaib. Pengalamannya penuh penderitaan, cinta, dan pengorbanan. Itulah sebabnya ia kadang merasa dekat dengan manusia karena ia pernah jati manusia. Kanjeng Ratu Kidul adalah entitas dari dunia gaib murni. Tak lahir dari rahim, tak terikat oleh umur atau waktu. Ia memahami manusia, tapi tak bisa sepenuhnya menjadi seperti mereka. Ikatan tak terlihat, meski berbeda asal. Dua sosok ini terhubung oleh takdir dan alam. Bagaikan ratu dan bayangannya, mereka saling melengkapi. Kanjeng Ratu Kidul adalah penguasa tahta. Nyi Roro Kidul adalah wajah yang menyentuh dunia. Nyi Roro Kidul disebut sebagai aspek luar dari Kanjeng Ratu, atau semacam penampakan yang bisa dimengerti manusia, tapi dalam laku spiritual tingkat tinggi. Keduanya adalah dua jiwa berbeda dengan jalannya sendiri-sendiri.